Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, Mekah menjadi tempat paling suci bagi setiap Muslim. Di Mekah terdapat Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan yang berbentuk persegi yang menjadi kiblat umat Islam ketika menunaikan ibadah sholat. Lantas, apakah Nabi pernah sholat tidak menghadap Ka'bah? Apakah Ka'bah menjadi kiblat umat Islam? Apakah sholat menghadap Ka'bah berarti menyembah Ka'bah? Tonton video ini hingga akhir, agar tidak gagal faham. Apakah Nabi pernah sholat tidak menghadap Ka'bah? Kiblat memiliki arti arah pertemuan. Kiblat merupakan arah yang dituju bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah sholat. Masalah menentukan arah kiblat ini sempat menjadi persoalan di awal adanya Islam, pada awal kemunculan Islam. Umat muslim bebas menghadap kiblat kemana saja untuk melaksanakan sholat. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan milik Allah, timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, posisi kiblat berubah ke arah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem. Namun umat Islam menghadapi tantangan saat kiblat berada di Madinah, karena kaum muslim hidup berdampingan dengan pemeluk agama Yahudi dan Kristiani. Saat itu kaum Yahudi juga menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat mereka. Kaum Yahudi senang karena merasa mendapat dukungan dan pembenaran dari umat Islam. Perubahan arah kiblat ke Masjidil Aqsa yang sama dengan Yahudi banyak tidak disukai oleh Muslim, meskipun pada akhirnya tetap melakukan karena hal tersebut termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Aqsa sebagai arah kiblat umat Islam terjadi selama 16-17 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah beberapa waktu setelah hijrah, kaum muslim yang berada di Madinah rindu akan tanah kelahiran mereka di Mekah, begitupun kerinduan terhadap Ka'bah. Begitupun kerinduan dan kegalauan kaumnya akan arah kiblat. Rasulullah SAW berdoa agar kiblat dapat berubah ke Ka'bah yang menjadi kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah pun mengabulkan doa Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Saat menerima perintah itu, Rasulullah SAW tengah mengerjakan sholat zuhur pada 2 rakaat di Masjidil Bani Salamah. Begitu masuk rakaat ketiga dan keempat, arah kiblat berubah dengan menghadap Ka'bah. Dari peristiwa itulah, kini masjid tempat Rasulullah SAW sholat tersebut dikenal dengan Masjid Kiblatain atau 2 kiblat. Lantas, mengapa Ka'bah menjadi kiblat umat Islam? Ka'bah memang bukan kiblat pertama umat Islam. Pengalihan Ka'bah menjadi kiblat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya setelah Rasulullah SAW memanjatkan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan Mekah sebagai wujud pengagungan Hari Pencipta langit dan bumi. Jika ditinjau dari sejarahnya, Mekah mempunyai akar sejarah yang panjang, di mana Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya bernama Ismail.
Hal tersebut dilakukan setelah mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Fakta mengenai Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah, yakni Ka'bah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, bersama putranya Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amal soleh dan permohonan dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar permohonan hamba-hambamu, maha mengetahui keadaan mereka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Al-Hafiz Nabawi dalam tafsir Mujahid menyatakan bahwa penamaan Ka'bah diambil dari bentuk bangunannya yang persegi. Pada masa itu, bangsa Arab menyebut setiap rumah yang berbentuk persegi dengan sebutan Ka'bah. Adapun keistimewaan Mekah karena menjadi turunnya risalah kenabian. Mekah yang menjadi tempat turunnya wahyu sehingga memancarkan cahaya Islam menerangi seluruh dunia. Dari Mekah dikumandangkan identitas Islam kepada seluruh manusia dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada tanah Mekah berbeda dengan tanah yang lain, karena Mekah tempat berdiri kokoh Baitullah, rumah pertama yang dibangun untuk manusia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an, "Sesungguhnya rumah-rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Quran Surat Ali Imran ayat 96. Karena tempat yang dianggap suci umat Islam juga diharamkan menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat di daerah manapun. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Janganlah engkau menghadap kiblat saat buang air besar ataupun air kecil, dan janganlah membelakanginya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Mekah yang di dalamnya tempat Ka'bah menjadi kiblat umat Islam dari seluruh penduduk bumi. Umat Islam yang menunaikan ibadah sholat menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Lantas, apakah sholat menghadap Ka'bah berarti menyembah Ka'bah? Menghadap Ka'bah sebagai kiblat menjadi syarat sah sholat seorang muslim. Inilah bukti kesempurnaan Islam yang mempunyai kiblat dalam beribadah. Akan tetapi, sholat yang menjadikan Ka'bah sebagai kiblat menimbulkan pemahaman yang keliru bagi sebagian orang, khususnya non-muslim. Yang banyak umat Islam dianggap menyembah Ka'bah karena menjadi kiblat ketika menunaikan ibadah sholat. Padahal Ka'bah hanyalah benda mati. Ka'bah hanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat umat muslim dalam ibadah, khususnya sholat dan haji. Sesungguhnya orang-orang Islam yang menjadikan Ka'bah sebagai arah dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan menyembah Ka'bah. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaklah mereka menyembah Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan yang memiliki rumah ini, yang memiliki Ka'bah." Quran Surat Al-Quraisy ayat 3. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Baitullah atau Ka'bah adalah benda milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi umat Islam untuk menyembah pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Ka'bah terdapat Hajar Aswad yang dicium jemaah haji atau umrah ketika berkunjung ke Mekah. Umar bin Khattab berkata, "Aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Maka, anggapan bahwa umat Islam menyembah Ka'bah sangatlah keliru. Ka'bah hanyalah kiblat bagi umat Islam yang menunaikan ibadah sholat. Meskipun kaum muslimin menghadap Ka'bah dalam sholat, tidak berarti menyembah Ka'bah. Kaum muslimin hanya menyembah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah kiblat untuk menyatukan kaum muslimin dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kaum muslimin dimanapun berada diperintahkan hanya menghadap ke satu arah, yaitu Ka'bah. Ini agar tidak ada perdebatan arah kiblat ketika hendak menunaikan ibadah sholat. Kaum muslimin yang tinggal di sebelah barat Ka'bah, mereka sholat menghadap timur. Yang tinggal di sebelah timur Ka'bah, mereka menghadap barat. Sobat muslim yang dirahmati Allah, adapun ketika umat Islam melakukan tawaf di Ka'bah atau mencium Hajar Aswad,
Itu semua dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.